Perkenalkan, nama saya Virginia Nela Putri Arjo, kelas 715, Sekolah SMP Negeri 1 Manado. Tugas PKM oleh Sir Alga Sanjaya SPD. Saya akan menceritakan dari 9 panitia dan saya memilih salah satu, yaitu Insinyur Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia ini bernama Soekarno, atau mungkin kita lebih akrab mendengar panggilan Bung Karno. Soekarno lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa sekolah dasar hingga tamat, Soekarno indekos di rumah Haji Omar Said Tjokomirtot Hos Tjokomirnoto yang merupakan politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS atau Hogere Burger School. Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah memupuk rasa nasionalisme dalam sanubarinya. Usai lulus HBS pada tahun 1920, beliau pindah ke ibu kota Jawa Barat dan melanjut ke THS atau Technische Hogeschool atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang disebut sebagai Institut Teknologi Bandung. Beliau pun berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Kiprah Soekarno pun berlanjut ke bidang politik. Kemudian sang proklamator memusuhkan ajaran Marxisme serta mendirikan sebuah partai yang bernama PNI atau Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927. Tujuan diberdirikannya partai ini adalah untuk menuju Indonesia merdeka. Kompeni yang tidak senang dengan pergerakan Soekarno mengambil tindakan agar pemerintah Hindia Belanda saat itu masih bisa berdiri kokoh di tanah jajahnya. Akibatnya, Belanda menjebaskan Soekarno ke penjara Sukamiskin yang berada di Bandung pada 29 Desember 1929. 8 bulan mendekam di jeruji besi, ia pun baru disidangkan dalam pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat. Beliau menggambarkan kondisi politik internasional dan keadaan rakyat di bawah belenggu kolonialisme. Pembelaannya itu membuat Belanda semakin marah, sehingga pada Juli 1930 PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, beliau bergabung dengan Pertindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, beliau kembali ditangkap Belanda dan diasingkan ke Ende, Flores pada tahun 1933. 4 tahun kemudian ia dipindahkan ke Bengkulu. Setelah menelan berbagai pahit, perjuangannya tidaklah sia-sia. Pada Agustus 1945, ia bersama Muhammad Hatta dan tokoh nasional lainnya menyusun naskah proklamasi yang akhirnya dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan naskah ini sekaligus mengukuhkan kedaulatan Republik Indonesia. Terima kasih.